maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di Jalan Raya Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang Utara, Bekasi Rabu siang. Aksi saling dorong dan lempar batu tak terhindarkan hingga polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Petugas kemudian mengamankan 1 orang yang diduga provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan, kita akan ngobrol santai mengenai isu yang sering diperbincangkan hari ini, yang hangat ya, atau mungkin panas begitu, yaitu tentang RUU Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law begitu. Dan kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Ustadz Agus Trisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat nih? Sehat. Nah, begini Ustadz. Jadi tanggal 5 Oktober kemarin, itu kan DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja begitu. Dan di situ kemudian menimbulkan banyak reaksi di tengah masyarakat. Ada elemen mahasiswa, ada serikat buruh, bahkan anak-anak STM, calon-calon buruh ini juga ikut terjun juga, Ustadz. Nah, dari secara umum Ustadz memandang bagaimana dalam pengesahan RUU Omnibus Law ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat situasi yang kemarin itu memang miris juga begitu ya Mas Haji ya. Karena memang bagaimanapun dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika masa-masa ekonomi itu begitu sulit begitu ya, karena dampak dari pandemi yang tidak jelas entah ini mau sampai kapan begitu, karena ketidakbejusan para penguasa itu mengurus rakyatnya, akhirnya justru ditunjukkan dengan situasi yang semacam ini, bahwa undang-undang yang sebenarnya apakah ini begitu penting sekali sehingga patut untuk segera disahkan. Bahkan dalam beberapa liputan media itu terlihat bahwa anggota DPR itu kecewa karena draft undang-undang, rancangan undang-undang atau RUU itu sendiri tidak di tangan mereka. Ini kan aneh sekali ya, belum ada. Nah, karena itu kan aneh sekali, bagaimana bisa orang itu mengesahkan sesuatu tetapi dia tidak melihat rancangan undang-undangnya. Ini anggota DPR macam apa yang semacam ini? Karena itu ketergesa-gesaan semacam ini patut dicurigai sebenarnya. Ini maksudnya apa? Apakah ini ada pesanan tertentu? Dan juga tentang pilkada, apakah juga ada kaitan dengan itu? Nah, ini semua ya hanya mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi begini Ustaz, dari pemerintah sendiri sudah menjelaskan begitu bahwasanya undang-undang ini perlu segera disahkan. Karena apa? Angkatan kerja kita ke depan semakin banyak, tetapi lapangan kerja itu tidak mengimbanginya begitu. Maka perlu dibuka lapangan kerja yang banyak. Caranya dengan mengundang investasi. Sementara investasi banyak sekali penghalangnya. Makanya penghalangnya itu regulasi-regulasi yang kira-kira merepotkan, ribet, lama, itu dipangkas semua dengan Omnibus Law. Nah, ini sudah sejak lama sekali. Jadi sudah sejak rezim ini berdiri, ini nalar investasinya itu begitu maju. Nalar investasi itu begitu maju. Begitu malas para penguasa di negeri ini untuk menciptakan lapangan pekerja bagi rakyatnya, untuk mengurus rakyatnya agar mereka bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Nah, ini merupakan sebuah kemalasan berpikir. Saya kira model pemimpin yang seperti ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, bagi rakyat. Dampak buruknya adalah yang pertama, dia tentu akan menimpakan kedoliman kepada rakyat. Ini jelas seperti yang bisa kita lihat seperti sekarang ini, rakyat itu menjadi semacam orang yang nomor dua. Ya, orang yang nomor dua yang hanya jadi pekerja. Di bawahnya siapa? Di bawahnya para investor-investor asing. Ini yang pertama. Ini yang kedua, ini akan membuat rakyat itu menjadi orang yang bertamu di rumahnya sendiri. Ya, sebagaimana dulu kita bisa melihat kasus ketika reklamasi Teluk Jakarta.
Nah, itu ada nelayan yang mendekat ke wilayah negara Indonesia sendiri justru diusir. Ini kan aneh sekali. Bagaimana bisa yang mereka sebenarnya pemilik kedaulatan, rakyat itu kalau dalam sistem demokrasi dalam pemilik kedaulatan, tetapi mereka tidak berdaulat di tempat mereka tinggal sendiri. Ini kan aneh. Nah, ini sebenarnya dampak dari sekian banyak dampak sebenarnya dari investasi-investasi yang itu sebenarnya adalah wujud lain dari sebuah penjajahan. Artinya investasi ini bukan membuka lapangan kerja yang sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah, malah justru membuka penjajahan begitu Mira. Lapangan kerja itu hanyalah bentuk lain sebenarnya, ya, bentuk lain dari penjajahan. Nah, kalau orang dulu mengatakan istilah kasarnya itu menjadi jongos. Nah, itu loh. Nah, jadi ada orang dulu mengatakan begitu, menjadi jongos di negeri sendiri. Karena apa? Di negeri sendiri dia bekerja dengan orang lain yang kebetulan ya dia menjadi kaki tangan, menjadi ya pesuruh-pesuruh antar anak negeri. Dia kadang-kadang diadu ya, satpamnya dari Indonesia juga itu ngusir-ngusir orang Indonesia sama orang Indonesia. Ini kan jadi aneh sekali. Nah, ini kan salah satu dampak dari adanya investasi-investasi yang memang sebenarnya ini akibat dari ketidakmampuan penguasa pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Kalau saya pandang seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu Ustadz, sebenarnya kan dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini itu klasternya ada banyak Ustadz, ada sekitar 11 klaster begitu. Ada perizinan usaha, ada pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi yang paling disorot hari ini kan ada dua sebenarnya, yaitu ketenagakerjaan sama lingkungan gitu. Nah, ini yang paling banyak direaksi itu ketenagakerjaan gitu. Karena dikhawatirkan nanti ketika Omnibus Law ini disahkan begitu, nanti hak-hak buruh itu dikurangi begitu. Hak cuti, upah dan sebagainya. Ini bagaimana menurut Ustaz? Iya, memang ini kelemahannya dari sisi hukum. Memang ini kelemahan dari model hukum Omnibus Law itu, dia menyasar banyak sekali undang-undang. Ya, ada sekitar, kalau tidak salah itu ada sekitar 70 lebih undang-undang yang disasar dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Nah, yang paling banyak menyasar, yang paling banyak dampaknya ini adalah soal perkara lingkungan, kemudian perizinan dan perburuhan, ketenaga kerjaan. Nah, makanya kemarin banyak sekali demonstrasi yang ini rusuh di mana-mana. Ini ya Allah, itu suatu fenomena yang menurut saya menyedihkan sekali. Bagaimana bisa antar anak negeri ya ini seperti diadu mereka yang mengesahkan ini entah kemana ya. Ini merupakan satu persoalan sebagai akibat dari tadi ketergesa-gesaan pengesahan undang-undang ini yang itu sebenarnya tidak begitu penting banget. Nah, karena itu dalam memandang persoalan buruh itu, seorang muslim harus memandang dari sudut pandang Islam. Nah, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang perkara perburuhan? Yang jelas begini, di dalam Islam itu perkara buruh itu tidak ada istilah buruh majikan, buruh di bawah, majikan di atas. Ini sebenarnya tidak ada. Dalam fikih ekonomi Islam itu orang yang mempekerjakan itu disebut dengan istilah mustajir. Ya, mustajir. Mustajir itu adalah orang yang mempekerjakan, sedangkan orang yang bekerja inilah disebut dengan istilah ajir. Nah, ajir dan mustajir ini sebenarnya bukan dalam strata atas bawah, tetapi samping kanan dan kiri. Dalam Islam itu dipandang seperti itu. Perbedaan dalam Islam itu hanya perbedaan atas bawah dalam Islam itu hanya dari sisi apa? Dipandang ketakwaannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa di sisi Allah itu yang paling mulia. Artinya apa? Yang lebih dibedakan oleh Allah itu dalam hal apa? Ketakwaannya saja. Jadi bukan dalam konteks apakah dia itu sebagai pemilik modal atau orang yang bekerja, tidak seperti itu. Nah, seperti sekarang ini terjadi, ini karena apa? Karena akibat diterapkan sistem kapitalisme. Dan sistem kapitalisme itu sebagaimana dulu pernah
diterapkan sebelum atau menjelang lahirnya gerakan komunisme di Uni Soviet, yaitu dikendarai oleh Tsar Nicholas II di Rusia. Sistem kapitalisme itu justrulah yang memicu munculnya gerakan komunisme yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin di Rusia dan kemudian menjadi Uni Soviet. Jadi memang dalam Islam itu tidak dikenal istilah majikan berada di atas, kemudian buruh berada di bawah, itu tidak dikenal. Kalaupun mau disebut majikan atau buruh, ya semuanya sama-sama di samping setara, tidak ada. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa. Ya. Bahkan buruh dan majikan dalam Islam itu atau ajir dan mustajir itu yang mereka bisa kekeluargaan saja. Ya, jadi sangat manusiawi sekali. Nah, seperti sekarang ini yang terjadi, inilah akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme, di mana majikan itu selalu diidentikan dengan orang yang berhak menentukan nasibnya buruh, kan begitu, nasibnya pekerja. Padahal sehingga majikan itu berhak untuk tadi memberikan penghidupan, memberikan fasilitas ini, fasilitas itu, dan itu menurut buruh itulah haknya buruh. Padahal dalam Islam penghidupan rakyat, entah dia disebut ajir atau mustajir, entah dia disebut buruh atau majikan, penghidupan rakyat itu adalah tanggung jawab negara. Ya, tanggung jawab negara. Negara wajib memberikan penghidupan yang layak pada seluruh masyarakat. Nah, kalau kemudian masyarakat itu benar-benar tidak mampu, nah maka itulah tanggung jawab negara. Jadi kesejahteraan buruh itu bukan tanggung jawab perusahaan atau ya majikan, tidak, tapi itulah tanggung jawab negara. Nah, ini yang kemungkinan peran negara itu disingkirkan, atau dalam tanda kutip di sini adalah peran negara itu diperalat oleh kaum majikan yang mereka memang memiliki kans untuk menekan, menentukan warna kekuasaan. Akhirnya para penguasa ini justru menjadi atau negara itu diperalat atau menjadi kaki tangan para majikan. Nah, ini justru kenyataan yang terjadi seperti itu. Nah, kalau dalam sistem Islam itu tidak seperti itu. Justru negara itulah yang berhak menjamin terjadinya penghidupan di dalam negara tersebut. Ya, itu konsep besarnya itu seperti itu, Mas Haji. Artinya sebenarnya konsep dalam Omnibus Law atau dalam kapitalisme ini menghilangkan peran negara dalam mengurusi rakyatnya, termasuk buruh gitu. Iya, jelas sekali bahwa peran negara itu dalam negara kapitalis memang diminimalisir. Jadi sekecil mungkin. Dalam banyak hal sebenarnya negara itu lepas tangan ya, dalam hal apapun. Kita lihat dalam hal misalnya jaminan kesehatan nasional atau JKN misalnya, yang kita sering menyebut dengan istilah BPJS begitu ya. Itu bukan jaminan sebenarnya. Nah, itu adalah asuransi ya, itu adalah asuransi. Dari siapa? Untuk siapa? Ya dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Hanya saja. Terus apa peran negara? Ya, peran negara sebenarnya tidak ada. Dia lepas tangan, lepas kendali. Perannya hanya membentuk lembaga yang bernama BPJS, gitu kan? Nah, perannya hanya itu saja. Nah, selebihnya dia hanya mengatur sirkulasi keuangan di dalam BPJS itu untuk dikembalikan kepada masyarakat. Ini dalam konteks kesehatan misalnya. Dalam konteks yang lain sama aja sebenarnya. Jadi dalam konteks negara kapitalis memang dia akan lepas tangan. Dia hanyalah sebagai, kalau istilahnya Adam Smith dalam The Wealth of Nation itu sebagai penjaga malam. Ya, jadi apa yang terjadi itu diserahkan betul-betul ke pasar. Pasar itu siapa? Pasar itu adalah ya masyarakat itu. Mereka yang membutuhkan itu adalah pembeli, dan mereka yang menyediakan itulah para penjual. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Baik, begitu saja Ustadz. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa tadi. Ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ini. Amin. Ya, itulah tadi pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah. Demikian perbincangan kita mengenai undang-undang Cipta Kerja, atau lebih kita kenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja begitu. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga like, juga komen juga jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridhonya pada kita semua. Sekian dari saya, dan terima kasih Ustadz telah menyampaikan ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.